Jumpa lagi bersama saya di Technical Channel. Pada saat ini saya akan berbagi bagaimana untuk mengupas tuntas soal dan pembahasan sistem persamaan linier 3 variabel. Yuk simak yuk, check it out. Dalam rangka sarasehan kelas, Ivana membeli 2 kotak martabak, 1 kotak roti bolu, dan 3 kotak kue lapis. Di sini berarti Ivana membeli 3 jenis makanan. Yang pertama martabak, kedua roti bolu, ketiganya kue lapis. Berikutnya nanti ada Levina membeli 1 kotak martabak, 2 kotak roti bolu, dan 1 kotak kue lapis. Sama, 3 makanan juga dan jenisnya sama. Selen juga membeli 3 makanan yang jenisnya sama. Berarti untuk menyelesaikan permasalahan ini kita misalkan saja 1 kotak martabaknya itu ya. Jadi martabak saya misalkan sebagai X. Kemudian roti bolunya saya misalkan sebagai Y. Kemudian kue lapisnya saya misalkan sebagai Z. Setelah itu kita menyusun persamaan dari Ivana dulu ya. Di sini 2 kotak martabak berarti 2X. Ditambah 1 kotak roti bolu berarti Y saja. Ditambah 3 kotak kue lapis berarti di sini ada 3Z seharga 95.000. Berikutnya ada Levina membeli 1 kotak martabak berarti X, ditambah 2 kotak roti bolu berarti 2Y, ditambah 1 kotak kue lapis berarti Z, sama dengan 60.000 ya. Berikutnya yang ketiga ada Selen membeli 2 kotak martabak berarti 2X, ditambah 2 kotak roti bolu berarti 2Y, ditambah 1 kotak kue lapis berarti Z. Di sini Selen harus membayar sejumlah 70.000. Baik, di sini ada persamaan 1, 2, dan 3. Yang saya eliminasi adalah X, sehingga 1 dan 2 saya pilih dulu. Eliminasi X, maka saya akan susun menjadi seperti ini: 2X plus Y plus 3Z sama dengan 95.000. Ivana. Berikutnya yang kedua untuk Levina adalah X ya, ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 60.000. Nah, karena tadi saya eliminasi dengan X, maka saya harus mengalihkan di sini adalah kali 1 dan kemudian saya kalikan dengan 2. Sehingga saya peroleh persamaan yang baru menjadi 2X plus Y plus 3Z sama dengan 95.000 itu. Terus persamaan yang kedua kita kalikan 2 berarti 2X ya, X kali 2, 2Y kali 2 berarti 4Y, plus Z kali 2, 2Z, 60.000 kali 2, 120.000. Karena kita akan mengeliminasi X sehingga di sini 2X, maka kita harus menguranginya. Jadi 2X dikurangi 2X 0, Y dikurangi 4Y adalah min 3Y, 3Z dikurangi 2Z berarti sama dengan Z, 95.000 dikurangi 120.000 berarti di sini kita peroleh min 25.000. Jadi saya mempunyai suatu persamaan baru, saya sebut persamaan keempat. Nah, berikutnya saya akan memilih. Saya akan pilih 1 dan 3. Tetap kita eliminasinya adalah X, karena tadi kita sudah memilih eliminasi X. Harus konsisten, kita tetap eliminasi X, sehingga saya susun menjadi
2x plus y plus 3z sama dengan 95.000. Kemudian 2x plus 2y plus z sama dengan 70.000. Kemudian karena saya mengurangi dengan x, nya 2x harus hilang, kita kurangi. Y dikurangi 2y min y, 3z dikurangi z berarti plus 2z. 95.000 dikurangi 70.000 adalah 25.000. Demikian kita peroleh persamaan kelima. 4 dan 5 kita eliminasi lagi ya. Min 3y plus z sama dengan min 25.000. Terus yang kelima, persamaan kelima saya punya min y ditambah 2z sama dengan 25.000. Kita bisa pilih ya, kita eliminasi y atau z di sini. Saya eliminasi z, sehingga z karena di sini 1, 2, maka saya harus kalikan 2, 1. Seperti ini. Saya susun min 3y dikali 2 berarti min 6y plus z dikali 2 berarti 2z min 25.000 kali 2 berarti min 50.000. Kemudian saya kalikan 1, min y berarti tetap min y. Saya kalikan 1, 2z nya tetap 2z. Saya kalikan 1, 25.000 nya tetap 25.000. Kemudian lihat di sini 2z sama kita kurangi. Min 5y sama dengan min 75.000. Jadi kita peroleh y sama dengan min 75.000 dibagi min 5 dan kita memperoleh 15.000. Ini untuk y. Y di sini berarti roti bolu. Kemudian kita akan mencari z-nya. Kita bisa pilih yang persamaan 4 atau persamaan 5. Berarti kita masukkan ke 5 saja saya. Min y ditambah 2z sama dengan 25.000 itu. Kemudian y-nya tadi kita punya 15.000 berarti min 15.000 ditambah 2z sama dengan 25.000. Berarti 2z sama dengan 25.000. Nah, ini kita pindah ke kanan jadi plus 15.000 dan 2z sama dengan 40.000 sehingga z-nya adalah 20.000. Ya, ini untuk z-nya berarti harga 1 kotak lapis ya tadi. Berarti saya masukkan di sini x ditambah 2. Nah, 2-nya 2y. 2y tadi berarti 15.000 ditambah z di sini saya pilih 2 tadi. Z-nya adalah 20.000 sama dengan 60.000. Berarti saya punya x ditambah 30.000 ditambah 20.000 sama dengan 60.000. Jadi x-nya adalah 50.000 sama dengan 60.000. Berarti x saya punya 60.000 dikurangi 50.000 sehingga saya dapatnya 10.000. Di sini ada anak namanya, kemudian ada anak namanya Yula. Dia membeli 1 kotak martabak. Berarti x ditambah 4 kotak bolu, nah, berarti 4y ditambah 1 kotak kue lapis berarti z. Dan berapa dia harus membayar? Dia membayarnya dengan 2 lembar uang 50.000 ya. Nah, berarti kita tadi hitung dulu. X adalah martabak, tadi harganya 10.000 per kotaknya, ditambah 4 kali y. Y adalah bolu, berarti 15.000 ditambah kemudian 1 kue lapis, 1 kotak kue lapis berarti tambah z. Di sini z-nya tadi adalah 20.000. Kita hitung dulu. 10.000 ditambah 60.000 ditambah 20.000 sama dengan
90.000. Kalau Yule itu tadi membayar dengan 2 lembar uang 50 ribuan, berarti Yule membayar 100.000, maka dia belanja sebesar 90.000, sehingga nanti kembaliannya adalah 10.000 rupiah. Ini adalah kembaliannya. Ya. Berikutnya, tugas PGWU dikerjakan oleh Santi, Sinta, dan Sony bersama-sama. Jadi 3 anak ini bekerja sama. Butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Kita tahu ini adalah satu tugas. Satu tugas dikerjakan bertiga. Berarti dalam satu waktu dikerjakan oleh 3 anak. Berarti kita bisa menyusun persamaannya menjadi Santi, saya misalkan sebagai X, kemudian Sintanya kita misalkan dengan Y, Sony kita misalkan dengan Z. Karena di sini sama-sama mengerjakan satu pekerjaan yang sama dalam waktu yang sama, berarti saya bisa membuat persamaannya menjadi satu pekerjaan per X ditambah satu pekerjaan per Y, karena dikerjakan bersama-sama. Satu pekerjaan per Z. Dalam waktu kecepatannya adalah satu pekerjaan dikerjakan dengan 2 jam, berarti 1 per 2. Persamaan 1 jadi. Kemudian kita lihat lagi kalimat berikutnya. Tetapi bila dikerjakan oleh Santi dan Sony bersama, ya, Santi dan Sony bersama, berarti 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan butuh waktu 4 jam, berarti satu pekerjaan dikerjakan dalam waktu 4 jam. Sama 2 jadi. Berikutnya, bila tugas itu dikerjakan oleh Sinta dan Sony, Sinta dan Sony, Sinta Y, Sony Z, dikerjakan bersama-sama, berarti satu pekerjaan dikerjakan bersama-sama, berarti kita buat satu pekerjaan ditambah satu pekerjaan sama dengan 1 per Sinta dan Sony, Sinta Y dan Z, Sinta dan Sony, di sini 3, berarti 3. Nah, demikian. Ini adalah persamaan yang ketiga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Santi bila dia mengerjakan tugas sendiri? Jadi kita ditanya yang Santi saja, yang X saja yang ditanya. Kalau dia mengerjakannya sendirian, berarti kita bisa mengolah persamaan 1, 2, atau 3 untuk mencari nilai seper X. Kita perhatikan persamaan 1 per X tambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan setengah. Persamaan 3, 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan sepertiga. Berarti 1 dan 3 ini kalau saya kurangi akan menjadi seper X saja, sehingga persamaan 1 dan 3 ini saya langsung eliminasi saja. Seper X tambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 1 per 2, demikian. Kemudian yang ketiga, 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan sepertiga. Terus saya kan tujuannya mau mencari Santi saja, Santi di sini kan X, maka ini harus tetap ada lah ya Y. Z-nya ini yang akan hilang dengan cara kita mengurangi. 1 per X dikurangi 0 berarti 1 per X. 1 per Y dikurangi 1 per Y habis. 1 per Z dikurangi 1 per Z habis lagi. Nah, berikutnya kita akan dapat 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita buat 6, 2, berarti 3, 6, berarti 2, berarti 3 dikurangi 2, 1 per 6. Sehingga saya punya persamaan 1 per X sama dengan 1 per 6. Jadi X sama dengan 6, artinya 6 jam. Jadi inilah lama yang dikerjakan oleh Santi apabila dia bekerja sendiri. Demikian untuk permasalahan ini. Berikutnya, bila ada permasalahan di sini diberikan perbandingan uangnya.
perbandingan uang antara Andi, Baim, terus kemudian Baim, Catur. Berarti ada 3 anak di sini. Nah, kita akan misalkan aja si Andi itu sebagai X, kemudian Baim sebagai Y, kemudian Catur sebagai Z. Baik, saya akan mulai buat persamaannya ya. Uang Andi dan Baim, Andi berarti X, jadi perbandingannya berarti X dibanding Y ya, perbandingan itu berarti pembagian. Perbandingan uang Andi dan Baim adalah 1:2. Kita kalikan silang, berarti 2 kali X sama dengan Y. Atau kita bisa mengubahnya menjadi 2X min Y sama dengan 0. Ketemu persamaan 1 ya. Berikutnya, kalimat berikutnya, perbandingan uang Baim dan Catur, berarti Baim dan Catur Y per Z sama dengan 3:2, 3:2. Kita kali silang seperti biasa, 2Y sama dengan 3Z, berarti saya bisa mengubahnya menjadi 2Y min 3Z sama dengan 0. Ini persamaan 2. Berikutnya, bila jumlah uang Andi dan Baim, berarti jumlah uang Andi dan Baim ya, berarti kita jumlah Andi X ditambah Baim Y sama dengan besarnya 5.000 lebih. Dia bukan uangnya, jumlahnya uang Andi dan Baim besar 5.000, bukan, tapi di sini jumlah uang Andi dan Baim besarnya 5.000 lebih dari, berarti 5.000 lebih dari itu berarti selisih, kita jumlahkan 5.000 lebih dari plus ya uang Catur adalah Z. Nah, kita sederhanakan, berarti saya punya X ditambah Y min Z ya, Z nya saya pindah kiri sama dengan 5.000. Ini saya punya persamaan ketiga. Kemudian kita akan mengolah persamaan 1, 2, dan 3 ini ya. Dari persamaan 1, 2, dan 3 saya akan eliminasi saja di sini. Saya ambil 3 dan 2. Saya tulis dulu X plus Y min Z sama dengan 5.000. Ini untuk persamaan 3. Kemudian persamaan 2-nya berarti 2Y min 3Z ya, sama dengan 0. Nah, di sini saya akan eliminasi Z saja ya, dieliminasi Z saja. Berarti saya akan eliminasi Z. Eliminasi Z berarti saya akan kalikan di sini dengan 3, saya kalikan dengan 1. Saya akan memperolehnya menjadi 3X plus 3Y min 3Z sama dengan 15.000. Terus yang persamaan kedua ini saya kalikan 1, jadi tetap 2Y. Jadi tetap 2Y min 3Z sama dengan 0. Terus saya akan min 3Z supaya hilang saya kurangi. Saya kurangi, jadi 3X dikurangi 0 berarti 3X. 2Y dikurangi 3Y dikurangi 2Y berarti 1Y atau Y saja. 3Z ini habis, berarti saya punya 15.000 dikurangi 0. Baik, ini adalah saya anggap persamaan 4. Kemudian lihat di sini ada XY, kemudian persamaan 1 juga ada XY di sini. Maka saya akan eliminasi 1 dan 4. Saya akan mulai 2X min Y sama dengan 0, kemudian 3X plus Y sama dengan 15.000. Supaya Y-nya hilang, maka saya akan menjumlahkan ya. Min Y ditambah Y kan habis nanti. Nah, sehingga saya punya 2X ditambah 3X berarti 5X sama dengan 0 tambah 15.000 berarti 15.000. Berarti X sama dengan 15.000 dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 3.000. Pertanyaannya adalah berapakah uang Baim? Berarti uang Baim bisa adalah uang Y di sini.
Maka saya akan masukkan ke persamaan 1. 2x min y sama dengan 0. Berarti 2 kali 3000 dikurang y sama dengan 0. 6000 dikurang y sama dengan 0. Berarti saya memperoleh, ya, y-nya bisa pindah ke kanan, 6000 sama dengan y. Nah, ini y ini adalah uang yang dimiliki oleh Baim. Berikutnya kita akan menyelesaikan permasalahan di sini. Diketahui 3 per x plus 1 ditambah 6 per y min 1 dikurangi 5 per z ditambah 4 sama dengan 3. 6 per x plus 1 dikurangi 4 per y min 1 sama dengan 0. 2 per y min 1 ditambah 10 per z ditambah 4 sama dengan 3. Perhatikan baik-baik. Penyebutnya pasti sama, seperti x plus 1, y min 1, ya, sama, x plus 1, y min 1, sama, z plus 4, z plus 4. Nah, berarti kalau sama demikian, ada 3 model di sini, yaitu x plus 1, y min 1, dan z plus 4. Kenapa di sini sama semua, ya, modelnya? Berarti kita bisa membuat modelnya sebagai, kalau ada masalah seperti ini, kita buat modelnya seperti ini. 1 per x plus 1-nya kita anggap aja sebagai A. Terus 1 per y min 1-nya kita anggap sebagai B. Ini. Kemudian z plus 4-nya kita misalkan sebagai z. 1 per z plus 4 sama dengan C. Nah, dari sini kita akan mempunyai persamaan baru sementara karena permisalan di sini berarti 3 1 per x plus 1 dimisalkan A ditambah 6 1 per y min 1 berarti B dikurangi 5 per z plus 4 berarti di sini adalah C sama dengan 3. Berikutnya 6 per x plus 1 tadi A berarti 6A dikurangi 4 y min 1 tadi B 4B. Kita buat di sini 0. Kemudian berikutnya 2 per y min 1 B berarti 2B ditambah 10 per z plus 4. Ini z plus 4 nya C berarti 10C sama dengan 3. Nah, kita punya persamaan sementara seperti ini. Kita misalkan persamaan 1, 2, dan 3. Setelah kita mempunyai 3 persamaan ini, kita akan eliminasi dan substitusi seperti biasa. Saya akan memilih 1 dan 2. Ya, pilihannya boleh bebas, bisa 1 2, 1 3, 2 3. Ini saya akan beri contoh. Saya akan pilih 1 dan 2. 1 dan 2 ini saya akan eliminasi. 1 dan 2 saya eliminasi, saya tulis dulu aja. 3A ditambah 6B dikurangi 5C sama dengan 3. Terus 6A min 4B sama dengan 0. Perhatikan baik-baik. Tujuannya nanti kita mau persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini hanya ada 2B ditambah 10C. Jadi ada variabel B dan C. Maka yang 1, 2 ini saya akan menghilangkan. Supaya tinggal B sama C, saya harus menghilangkan A. Maka di sini kalau ini 3A, 6A saya akan kalikan 2, saya akan kalikan 1. Sehingga saya dapat persamaan yang baru adalah 3 kali 2 berarti 6A ditambah 6 kali 2 berarti 12B dikurangi 10 kali 2 berarti 10C sama dengan 3 kali 2, 6. Yang berikutnya yang kedua ini 6A min 4B sama dengan 0 tetap sama karena dikali 1 berarti 6A min 4B sama dengan 0. Terus saya kurangi supaya 6A nya hilang karena tadi tujuannya adalah eliminasi yang A, ya, eliminasi A. Saya kurangi, saya dapat di sini 12B dikurangi min 4B, berarti saya dapat 16B. Min 10C dikurangi tidak ada, berarti 0, berarti min 10C. 6 dikurangi 0 berarti nanti dapatnya adalah 6, gitu. Nah, di sini saya misalkan aja di sini sebagai persamaan yang keempat. Lihat di sini persamaan 3-nya dan persamaan 4-nya. Ini nanti kita eliminasi saja. Kita eliminasi 3 dan 4-nya. Berarti menjadi 2B ditambah 10C sama dengan 3
Kemudian yang keempat adalah 16B dikurangi 10C sama dengan 6. Nah, lihat di sini C kita bisa eliminasi. Plus 10C min 10C kita kurangi, kita jumlah saja. Di sini ada 2B plus 10C sama dengan 3. 16B dikurangi 10C sama dengan 6. Berarti kita jumlah saja supaya 10-nya hilang. 10C-nya hilang. Tinggal 2B ditambah 16B. Berarti 2B ditambah 16B adalah 18B. 3 ditambah 6 adalah 9. Jadi B sama dengan, ya, kita bisa lihat di sini B sama dengan 9/18 atau 1/2. Kita sederhanakan. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Karena kita masih ketemu B-nya saja. Nah, berikutnya kita akan mencari C. Caranya kita kembalikan ke persamaan. Misalnya saya pilih 3 atau 4, terserah kita ya. 3 atau 4 supaya kita bisa mencari nilai C. Saya ke persamaan 4 saja. Dari persamaan 4, saya peroleh 16B dikurangi 10C sama dengan 6. 16B, B-nya tadi saya sudah ketemu setengah, berarti 16 kali setengah dikurangi 10C sama dengan 6. 16 dikali setengah adalah 8, dikurangi 10C sama dengan 6. Berarti di sini kita bisa mengerjakannya. Min 10C sama dengan 6 dikurangi 8. Jadi min 10C sama dengan min 2. C sama dengan min 2 per min 10 atau 1/5. Kita sudah ketemu C-nya adalah 1/5. Berikutnya kita akan mencari A. Kita akan mencari A. Untuk mencari A boleh pilih mau persamaan 1 atau boleh persamaan 2. Saya ke persamaan 2. Saya tulis dulu 6A min 4B sama dengan 0. Berarti karena tadi kita sudah tahu hasilnya B tadi adalah ini setengah ya. Maka kita bisa masukkan di sini, kita kalikan setengah sama dengan 0. 6A min kita bagikan 4 bagi 2 berarti 2 sama dengan 0. Berarti 6A sama dengan min 2 pindah kanan jadi plus 2. Berarti A sama dengan 2/6 atau 1/3. Kita sederhanakan. Nah, di sini sudah lengkap, kita bisa punya hasil di sini. A-nya 1/3, B-nya setengah, dan C-nya 1/5. Ini belum selesai karena tujuan kita adalah mencari nilai X min 2Y dibagi Z. Jadi kita harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kita masukkan saja untuk yang A-nya di sini. 1/X plus 1 sama dengan 1/3. Berarti kita punya X plus 1 sama dengan 3 ya. Satunya sama kan dicoret. Sehingga X sama dengan 3 dikurangi 1. X sama dengan 2. Kita ketemu X-nya 2. Berikutnya, kita mempunyai 1/Y min 1-nya adalah B. B-nya kita cari di sini, B-nya adalah setengah. Sehingga kita bisa membuatnya menjadi Y min 1 sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 ditambah 1. Berarti Y-nya adalah 3. Berikutnya, kita ada 1/Z ditambah 4. 1/Z tambah 4 sama dengan C. C-nya berapa di sini? 1/5. Nah, kita bisa membuatnya menjadi ini karena sama-sama di atas 1. Tinggal Z ditambah 4 sama dengan 5. Berarti Z sama dengan 5 dikurangi 4. Berarti Z sama dengan 1. Kita sudah lengkap, punya X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya 1. Pertanyaannya adalah X min 2Y ya, dalam kurung dibagi Z. Sehingga menjadi 2 dikurangi 2Y. 2Y, Y-nya adalah 3, itu dibagi sama Z, Z-nya adalah 1. Sehingga kita bisa menghitungnya 2 dikurangi 2 kali 3 adalah 6, itu dibagi 1. Sehingga 2 dikurangi 6 adalah min 4 dibagi 1. Berarti hasilnya adalah min 4.
Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, terus belajar, pantang menyerah, pasti bisa. Sampai jumpa. Terima kasih.